Baik, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai sejarah Islam di Asia Tenggara. Kita tahu bahwasanya Islam di Asia Tenggara itu dapat berkembang secara pesat itu dengan cara damai. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Thomas W. Arnold dalam bukunya yang berjudul The Preaching of Islam, yang menyatakan bahwasanya penyebaran dan perkembangan historis Islam di Asia Tenggara itu berlangsung secara damai. Jadi berdasarkan sejarah, dapat disimpulkan bahwasanya masuknya Islam ke Asia Tenggara itu dilalui dengan cara yang damai. Jadi tidak ada unsur paksaan maupun kekerasan. Berbeda halnya dengan berbagai wilayah yang ada di Timur Tengah, Asia Selatan, Afrika, dan lain sebagainya yang ada di luar Asia Tenggara. Di mana di wilayah tersebut itu rata-rata melalui pembebasan yang sering melibatkan kekuatan militer. Teori yang menyatakan bahwasanya damai di sini itu melalui jalur perdagangan, perkawinan, dakwah, dan pembaharuan masyarakat Muslim Arab, Persia, dan India dengan masyarakat pribumi. Jadi memang benar bahwasanya Islam di Asia Tenggara itu berkembang secara damai. Menurut beberapa ahli sejarah itu mengatakan bahwasanya ada beberapa teori yang menyatakan atau menjelaskan tentang masuknya Islam ke kawasan Asia Tenggara ini. Sebenarnya itu ada banyak sekali teori, tapi di sini saya akan menjelaskan cukup 3 saja. Ini ada 3 teori yang paling terkenal, yaitu yang pertama ada teori Gujarat, yang kedua ada teori Makkah, dan yang ketiga ada teori Persia. Yang pertama ada teori Gujarat. Nah, teori Gujarat ini didasarkan dari perjalanan Sulaiman, Marco Polo, dan Ibnu Battuta, yaitu seorang Muslim yang dari daerahnya menuju ke wilayah Asia Tenggara untuk menyebarkan agama Islam. Terus yang kedua ada juga teori Makkah. Teori Makkah ini dinamakan sebagai teori penentang dari teori Gujarat. Mengapa demikian? Karena menurut Hamka, yaitu seorang yang mempelopori teori ini, bahwasanya Gujarat itu hanya sebagai tempat singgah saja, sedangkan Mekah atau Mesir adalah sebagai tempat pengambilan ajaran Islam. Jadi yang asal usul dari para pedagang ataupun para penyebar agama Islam itu berasal dari Mekah atau Mesir menurut teori Mekah ini. Terus ada juga dasar dari teori Mekah ini, yaitu teori Mekah ini didasarkan pada mazhab terbesar yang dianut umat Islam di Asia Tenggara, yaitu mazhab Syafi'i, di mana mazhab Syafi'i itu merupakan mazhab yang dianut di Mekah pada saat itu. Jadi ada kesamaan antara mazhab yang ada di Mekah pada saat itu dan ada yang ada di Asia Tenggara, khususnya di Nusantara Indonesia. Terus untuk teori yang selanjutnya yaitu teori Persia. Nah, menurut teori Persia, Islam itu masuk ke Indonesia berasal dari Persia pada abad ke-7 Masehi. Teori ini memfokuskan tinjaunya pada sosiokultural di kalangan masyarakat Islam Indonesia yang ada kesamaan dengan Persia. Teori ini dipelopori oleh Hussein Jojodiningrat dari Indonesia. Salah satu contoh sosiokultural di kalangan masyarakat Islam Indonesia yang ada kesamaan dengan Persia yaitu yang pertama adanya perayaan Tabut di beberapa tempat di daerah Indonesia, dan juga berkembangnya ajaran Syekh Siti Jenar yang ada di Indonesia itu ada kesamaannya dengan ajaran Sufi Al-Hallaj dari Iran Persia. Nah, selanjutnya
Islam yang masuk ke berbagai wilayah di Asia Tenggara ini tidaklah merata ke seluruh tempat. Nah, dikarenakan adanya kondisi yang pada saat itu wilayah Asia Tenggara itu mengalami kondisi politik dan sosial budaya yang berbeda-beda. Maka dari itu di negara Asia Tenggara itu memungkinkan adanya negara yang mayoritas Islam dan minoritas Islam. Nah, di antara yang minoritas Islam yaitu ada Singapura, Myanmar, Filipina, Thailand, Vietnam, dan sebagainya. Dan yang mayoritas Islam yaitu ada 3. Yang pertama Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Nah, di sini kita akan membahas 3 saja yang mayoritas Islam. Bagaimana sih sejarah perkembangannya, sejarah masuknya Islam di ketiga daerah ini, sehingga kok bisa ketiga negara ini menjadi negara yang mayoritas Islam. Oke, kita bahas satu persatu. Negara pertama yang akan kita bahas yaitu negara Indonesia, negara kita semua ya. Ya, di negara Indonesia itu Islam itu berkembang secara pesat. Bahkan Indonesia ini dikenal sebagai negara Muslim terbesar di Asia Tenggara ya. Bahkan juga bisa dikatakan di muka bumi, negara dengan Muslim terbesar. Nah, makanya banyak sekali peneliti sekarang itu lebih menggunakan istilah Islam Indonesia untuk menggambarkan Islam di Asia Tenggara karena hal tersebut tadi. Karena negara Indonesia itu dikenal sebagai negara Muslim terbesar, utamanya di Asia Tenggara. Terus ada sejumlah teori yang membicarakan mengenai awal mula Islam berkembang di Indonesia. Di antaranya yaitu teori Gujarat yang telah kita bahas tadi, teori Bengal, teori Coromandel dan Malabar, teori Arabia, teori Persia yang juga kita telah bahas tadi, teori Makkah atau teori Mesir yang juga kita telah bahas tadi ya. Terus juga Indonesia ini dikatakan sebagai negara yang terlebih dahulu kedatangan Islam di antara negara-negara lain yang ada di Asia Tenggara. Makanya dari beberapa teori yang membicarakan mengenai awal mula Islam berkembang di Indonesia ini itu relevan dengan kedatangan Islam di Asia Tenggara, karena memang Indonesia ini negara yang terlebih dahulu kedatangan Islam daripada negara-negara lain yang ada di Asia Tenggara. Untuk selanjutnya yaitu Malaysia. Menurut Asmi bahwasanya Islam itu datang pertama kali ke Malaysia itu sejak abad ke-7 Masehi. Nah, itu kan sudah dulu sekali ya. Pendapat ini berdasarkan pada sebuah argumen bahwasanya pada pertengahan abad ke-7 Masehi tersebut itu pedagang Arab Islam itu sudah sampai ke gugusan pulau-pulau Melayu. Selain itu juga ada pendapat lain yang mengatakan bahwasanya Islam itu masuk ke Malaysia jauh sebelum abad ke-3 Hijriah. Jadi jauh sebelum abad ke-3 Hijriah. Hal tersebut itu didasarkan pada penemuan batu nisan di Tanjung Inggris yang bertuliskan nama Syekh Abdul Qadir bin Hussein, seorang dari keturunan Persia. Nah, kita tahu bahwasanya Malaysia itu dulu mayoritas agamanya ada yang animisme, Hindu, Buddha, kan Kristen. Sejak masuknya Islam, maka sedikit demi sedikit secara berangsur-angsur masyarakat itu mulai meyakini dan menerima agama Islam itu sebagai agama baru bagi masyarakat Melayu Nusantara, sehingga di Malaysia ini agama Islam itu menjadi agama yang mayoritas karena memang sedikit demi sedikit masyarakat itu mulai menerima dan meyakini agama Islam, bahwa agama Islam itu agama yang damai. Oke, mungkin untuk selanjutnya yaitu ada negara Brunei Darussalam. Nah, Brunei Darussalam, Islam dijadikan sebagai agama resmi di negara ini karena itu Islam mendapat perlindungan dari negara Brunei Darussalam ini. Nah, Islam itu diperkirakan telah datang ke Brunei Darussalam itu sejak abad ke-15. Itu sesuai catatan Portugis oleh De Brito pada tahun 1514 yang menyatakan bahwa pada saat itu Raja Brunei itu masih belum masuk Islam, tapi para pedagangnya itu sudah Muslim semuanya. Nah, di mana selama penyebaran Islam pada awalnya itu banyak ulama Arab
yang menikah dengan keluarga kerajaan Brunei Darussalam. Yang salah satu contohnya yaitu Syarif Ali dan Thaif, yang kemudian menikah dengan saudara perempuan Sultan Brunei Darussalam kedua. Maka dari jalur perkawinan tersebut, secara berangsur-angsur masyarakat Brunei Darussalam itu menjadi mayoritas Islam. Hal tersebut sesuai dengan nama negara ini, yaitu di belakangnya ada kata Darussalam. Kata Darussalam yaitu bahasa Arab yang ditambahkan pada kata Brunei, yang berarti negeri yang damai. Hal tersebut untuk menegaskan bahwasanya Islam itu dijadikan sebagai agama resmi di negara ini dan untuk meningkatkan syiar dari agama Islam. Oke, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang kedua, yaitu kemajuan Islam di Asia Tenggara. Langsung saja kita lihat negara mana saja. Yang pertama yaitu Indonesia. Di Indonesia itu rata-rata mengalami kemajuan atau perkembangan Islam dari segi pendidikan. Di antaranya adalah melalui pendidikan pesantren. Karena pesantren mempunyai dampak yang sangat besar sekali bagi persebaran Islam di berbagai daerah. Begitu. Untuk pondok pesantren yang pertama yaitu di Indonesia yaitu pondok pesantren Sidogiri yang didirikan pada tahun 1745. Itu ya Sidogiri. Kemudian disusul oleh pesantren-pesantren selanjutnya ya sampai sekarang. Sekarang kan banyak itu pondok pesantren. Nah, kemudian setelah bermunculan pondok pesantren itu baru mulai muncul lagi madrasah di berbagai daerah. Untuk madrasah yang pertama kali ada di Indonesia yaitu Madrasah Adabiyah. Madrasah Adabiyah sendiri ini tuh ada di Padang, Sumatera Barat, yang didirikan oleh Syekh Abdullah Ahmad pada tahun 1909. Seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu Malaysia. Di negara Malaysia, pengalaman Islam menjadi lebih tampak jelas, terutama setelah kebangkitan Islam di Malaysia yang terjadi pada tahun 1970-an dan mencapai puncaknya pada tahun 1980-an, sekitar 10 tahun ya. Kemudian kebangkitan Islam di Malaysia ini terlihat jelas pada upaya Muslim di negara Malaysia untuk mengamalkan ajaran-ajaran Islam secara lebih serius. Nah, untuk amalan yang dilakukan itu antaranya ada 4 ya. Di antaranya yang pertama, aktif sholat berjamaah di masjid. Kemudian yang kedua, menghadiri wirid atau pengajian ya, kayak pengajian gitu ya. Kemudian yang ketiga yaitu banyak beramal soleh yang telah dianjurkan Nabi Muhammad, ya semacam mengamalkan hadis-hadis gitu ya. Kemudian yang keempat yaitu memakai pakaian sopan, mulai menggunakan ya, dan cewek kayak pakai jilbab. Kemudian selain itu bentuk gerakan kebangkitan Islam itu di kalangan mahasiswa juga ada ya kebangkitannya itu ya. Salah satunya di kampus-kampus Islam Malaysia. Di kalangan mahasiswa terdapat kelompok-kelompok pengajian yang dikenal dengan dakwah. Mereka secara aktif mengadakan pengajian, puasa bersama, sholat malam bersama, dan tidak jarang juga mengadakan zikir dan renungan malam bersama-sama. Hal yang sama juga terjadi di kalangan mahasiswa juga yang belajar di luar negeri gitu. Jadi meskipun mereka tetap mahasiswa Malaysia, tapi belajarnya tuh di luar negeri gitu loh. Jadi meskipun di luar negeri mereka tuh tetap mengamalkan amalan-amalannya ya, yang tadi itu pengajian, puasa bersama, sholat malam kayak gitu-gitu. Tapi di luar negeri ya. Terus habis gitu baik yang belajar di Inggris maupun di Amerika begitu. Berdasarkan referensi yang saya pelajari memang hanya yang belajar di Inggris dan Amerika. Kalau yang lainnya saya kurang tahu. Mungkin ada yang lebih paham bisa komen di bawah. Selanjutnya yang ketiga yaitu Singapura. Untuk mengatur administrasi hukum Islam
maka dibentuk suatu badan yang dikenal dengan Majelis Ugama Islam Singapura atau MUIS gitu ya, sebagai sebuah badan hukum untuk menjadi penasehat Presiden Singapura dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam. Itu. Kemudian wewenang MUIS diantaranya adalah 5. Yang pertama yaitu mengumpulkan zakat mal dan fitrah. Ya kayak kemarin itu ya, puasaan ya, zakat. Kemudian yang kedua yaitu mengatur perjalanan ibadah haji. Itu. Kemudian yang ketiga mengorganisasi sekolah agama atau madrasah. Sama ya, ternyata di Singapura tuh juga ada madrasah, gak cuma di Indonesia. Kemudian yang keempat yaitu mengelola masjid. Kemudian yang kelima memberikan beasiswa bagi mahasiswa yang khusus muslim, mungkin ada sendirilah khusus gitu. Kemudian yang keempat yaitu Brunei Darussalam. Nah, agama Islam mulai berkembang atau mulai ada kemajuan pada negara Brunei Darussalam itu semenjak Brunei Darussalam menjadikan negaranya sebagai negara yang mengamalkan ajaran Islam. Brunei Darussalam gencar sekali melakukan islamisasi dalam kehidupan politik, selaras dengan kedudukan Islam sebagai agama resmi. Jadi di sana itu agama Islam itu dijadikan sebagai agama resmi seperti itu. Dari situlah kemudian agama Islam mulai berkembang dan mengalami kemajuan di tanah Brunei Darussalam hingga menjadikan negara Brunei Darussalam menjadi negara yang mayoritas penduduknya adalah beragama Muslim, walaupun ada juga sebagian kecil penduduknya sebagai imigran Cina. Tapi ya mayoritas paling banyak itu di sana beragama Islam atau kaum Muslim. Kemudian beberapa kegiatan lembaga publik yang berorientasi Islam pun mulai dilakukan di negara Brunei Darussalam. Ada 4 ya. Yang pertama yaitu usaha mengislamkan hukum dengan memasukkan syariat. Jadi hukum-hukumnya di sana itu pakai syariat-syariat Islam, benar-benar dipelajari mungkin ya syariat-syariat Islamnya, kayak berdasarkan dari hadis Al-Quran gitu. Kemudian yang kedua yaitu studi kelayakan terhadap peraturan yang sudah diislamkan. Jadi setelah mempelajari hukumnya itu tadi berdasarkan syariat, itu dicoba diuji kelayakannya, hukum ini tuh layak enggak gitu. Kemudian yang ketiga yaitu penelitian terhadap hukum yang berlaku guna memastikan tidak adanya hal yang bertentangan dengan jiwa syariat. Jadi terus tetap dilakukan penelitian gitu, bertentangan enggak, sesuai enggak gitu. Kemudian yang keempat yaitu melakukan berbagai seminar mengenai hukum Islam. Ya kayak dakwah, semacam dakwah gitu ya kan, seminar membagikan ilmu. Kemudian yang kelima yaitu Thailand. Pada negara Thailand, gerakan dakwah yang terus dilancarkan umat Islam di selatan mengenai kebebasan dan otoritas beragama telah menghasilkan beberapa perizinan untuk membuka atau membuat suatu organisasi yang diberikan oleh pemerintah, dan akhirnya terbentuk suatu organisasi Islam yang menjadi corong kegiatan umat Islam secara nasional yang mendapatkan legal dari pemerintah. Begitu. Kemudian organisasinya apa saja? Ada 4. Yang pertama yaitu Kantor Chula Raja Montri atau Syekhul Islam. Kemudian yang kedua Komite Islam Nasional. Yang ketiga Komite Masjid. Yang keempat yaitu Komite Islam Provinsi. Gitu. Kemudian yang keenam yaitu Filipina. Faktor yang turut menyumbang perkembangan atau kemajuan agama Islam pada negara Filipina diantaranya adalah ada 6. Yang pertama yaitu bertambahnya hubungan dengan ulama atau para pendatang muslim yang terpelajar dari dunia Arab gitu. Jadi pelajar-pelajar yang muslim
Muslim itu apa yang dari Arab gitu loh, kayak pertukaran, sejenis pertukaran pelajar gitu, dari Arab ke Filipina, Filipina ke Arab gitu tuh bertambahnya gitu. Jadi kan semakin banyak yang ke Filipina pelajar pendatang Muslim, jadi kan semakin banyak juga tuh dakwah yang terjadi di sana. Kemudian yang kedua yaitu bertambahnya jumlah warga Moro atau Filipina yang pergi naik haji itu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu bertambahnya kesempatan melakukan studi di berbagai pusat Islam di seluruh dunia. Ya namanya studi ya pasti kan menghasilkan sesuatu gitu. Jadi bertambah juga ilmunya, berkembang pula agama Islam. Kemudian yang keempat yaitu kembalinya ratusan pelajar Muslim dari luar negeri. Nah, jadi tadi kan udah berangkat itu ke luar negeri ya cari ilmu. Nah terus kembali kan mereka bawa ilmu gitu ya seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu semakin banyaknya didirikan madrasah, sama ya kayak di Indonesia banyak juga madrasahnya. Kemudian yang keenam yaitu kedatangan para pejabat dari dunia Islam ke Filipina. Contohnya adalah Raja Arab Saudi. Ya dari situ kan mungkin presidennya Filipina belajar gitu dari Raja Arab Saudi ini gimana syariatnya. Nah, sudah masuk poin ketiga akan dijelaskan oleh Saudara Arya tentang modernisasi Islam di Asia Tenggara. Baik, di sini saya sebagai pemateri ketiga akan menerangkan sedikit tentang modernisasi Islam di Asia Tenggara. Kebangkitan Islam ditandai dengan munculnya pemikiran-pemikiran pembaharuan dalam Islam. Di antara penyebab terjadinya kebangkitan Islam yaitu pertama, mulai sadarnya para ulama untuk kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya. Karena ketika itu banyak masuk ajaran-ajaran lain dan diterima sebagai ajaran Islam, padahal sebenarnya ajaran tersebut bertentangan dengan Islam, seperti bid'ah, khurafat, dan tahayul. Menurut pandangan mereka, ajaran-ajaran seperti inilah yang menjadikan Islam mundur. Untuk itu mereka bangkit dalam rangka membersihkan Islam. Terus yang kedua yaitu dengan didominasinya bidang politik dan pendidikan oleh Barat, sehingga persatuan dengan mereka menyadarkan tokoh-tokoh Islam akan ketinggalannya, karena mereka berusaha mencontoh Barat dalam bidang politik dan peradaban. Hal ini dilakukan untuk mengejar ketinggalan dan mencapai kemerdekaan. Adapun tentang pendidikan Islam di Malaysia semakin membaik, karena sejak 1956 mulai dikenalkan dalam sistem sekolah nasional dengan alokasi waktu 2 jam per minggu. Peraturan ini diterapkan mulai dari sekolah dasar selama 6 tahun dan sekolah lanjutan selama 5 tahun. Sedangkan untuk melanjutkan ke fakultas studi Islam di perguruan tinggi, para murid menjalani pra-universitas yang di dalamnya dipelajari bahasa Arab, syariah, ilmu usuluddin, dan sejarah Islam selama 2 tahun. Sekolah tinggi Muslim Malaya berdiri sejak sebelum kemerdekaan dan merupakan tempat pendidikan Islam tertinggi di Malaysia. Dengan adanya banyak perubahan, pendidikan Islam di Malaysia merupakan reaksi pemerintah terhadap tuntutan masyarakat Islam yang peduli terhadap masalah ini. Dalam menanggapi kebutuhan komunitas Muslim untuk menghasilkan demokrat dan teknologi yang Islami, Institut Teknologi juga memutuskan dan menyusun mata kuliah Islam sebagai mata kuliah pelengkap bagi semua mahasiswa Islam. Namun pemerintah Malaysia tidak berencana untuk menyusun mata kuliah Islam sebagai mata kuliah pelengkap di semua universitas. Sejak tahun 1960-an, pengetahuan Islam telah masuk ke dalam kurikulum sekolah dan universitas negeri. Hal ini berkat adanya ketetapan MPR tahun 1973 maupun 1978 yang menyatakan bahwa
pengetahuan agama adalah suatu mata pelajaran atau mata kuliah wajib bagi sekolah-sekolah negeri, mulai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Selama bertahun-tahun Indonesia menonjol dalam penerbitan literatur pendidikan Islam. Bahkan pasokan buku-buku Islam di Malaysia dan Singapura didominasi dari Indonesia, terutama oleh penerbit Bulan Bintang. Untuk mengembangkan pendidikan Islam, para ahli agama Islam juga terlibat aktif dalam diskusi mengenai pendidikan Islam di berbagai sekolah. Hal ini dilakukan karena mereka sangat menaruh perhatian terhadap kurangnya keseragaman dalam kurikulum. Kurangnya guru-guru yang dapat mengkaitkan antara pengetahuan Islam dengan disiplin ilmu lainnya. Perbedaan sikap antara pengelola lembaga dan lain-lain. Selain itu, para ahli agama juga sangat memperhatikan peran pondok pesantren sebagai suatu lembaga pendidikan, dengan pandangan untuk membuat pesantren sebagai agen pembuat atau agen perubah yang dinamis di pedesaan. Karena kaitan antara Islam dan pembangunan nasional senantiasa menjadi bahan perbedaan dan pertentangan. Dan yang terakhir, di Brunei, sistem politik tradisional diperkenalkan kembali dengan mengambil bentuk modern, di mana keluarga raja sebagai pemegang kepemimpinan kerajaan yang bernama Brunei Darussalam. Situasi politik di negara ini kelihatan sangat tenang. Hal ini dikarenakan selain ukuran wilayah yang tak begitu luas, juga penduduk yang belum begitu banyak, dengan didominasi atau mayoritas penduduknya adalah Muslim. Oleh karenanya, untuk mengatur dan mengendalikan pemerintahan tidak begitu mengalami kesulitan. Mayoritas penduduk Brunei adalah Melayu dan sebagainya lainnya adalah penduduk pendatang seperti Cina. Dan agama resmi negara Brunei Darussalam adalah Islam. Dengan mengambil sistem politik tradisional dan tidak adanya demokrasi politik, memungkinkan pemerintah memberlakukan kebijakan di bidang agama dan lain-lain. Dalam hal pengaruh dari luar, Brunei sangatlah selektif dan berhati-hati, sehingga mendukung tradisi masyarakat yang diterapkan. Karenanya, pendidikan agama di Brunei memegang peranan yang sangat penting dalam menyadarkan identitas kaum Muslim Melayu Brunei.